tentang haid dan nifas, dan seperti yang kita ketahui pembahasan kita adalah masih pada pasal yang ketiga tentang perkara-perkara yang timbul dalam haid, di mana di sana ada 5 pokok bahasan. Bahasan yang pertama tentang bertambah atau berkurangnya waktu haid. Yang kedua, maju atau mundurnya waktu haid. Dan yang ketiga, sufrah atau kudrah, cairan kuning-kuningan ataupun keruh yang keluar pada wanita, ya. Nah, ketiga perkara ini, 3 permasalahan ini telah kita bahas insyaallah dalam beberapa waktu yang lalu. Kita masuk insyaallah, jika saya tidak salah ingat. Oh, atau sudah juga ya? Sudah juga perkara yang keempat, taqattun fil haid. Perkara yang keempat adalah tentang taqattu, yaitu terputus-putusnya haid. Artinya haid keluar sehari dalam bentuk darah, kemudian besoknya berhenti, kemudian demikian pula lusanya keluar lagi. Kayaknya ini sudah 3 ya. Maka yang terakhir mungkin yaitu al-jasad fid-dam. Ada ingat nggak pembahasan akhwat? Ya, kalau saya tidak salah ingat sudah telah selesai dengan pembahasan yang keempat tentang taqattu. Lalu kita akan bahas an-naw' ar-rabi', jenis yang keempat dari at-tawari fil haid, perkara-perkara yang muncul dalam haid, ya. Saya memberikan penekanan tentang masalah ini, yang dia adalah taqattu'un fil haid. Taqattu'un fil haid yaitu haid yang terputus-putus. Beliau jelaskan lebih rinci, bihaitsu tara yawman daman wa yawman naqa'an wa nahwa dzalik, yaitu bahwa sang wanita melihat sehari keluar darah dan sehari terhenti darah, ya. Apa hukum masalah ini? Maka Syekh menjelaskan kepada kita, Syekh Muhammad bin Shalih menjelaskan, maka pada hakikatnya perkara ini ada 2 keadaan. Kata beliau, fahadani halan. Maka di sana ada 2 keadaan. Hal al-awwal, hal al-awwal ay yakuna hada ma'al unsa da'iman kull waqtiha, fahada damu istihabatin yathbutu liman tarahu hukm al-mustahaba. Yathbutu liman tarahu hukm al-mustahaba. Sekarang yang pertama, bahwa keadaan terhenti dan keluar ini berlangsung pada sang wanita secara terus menerus dalam setiap keadaannya, ya. Artinya bahwa dalam setiap waktu, dalam sepanjang bulan dia mengalami hal ini, darah kemudian terhenti, darah lagi terhenti, darah lagi terhenti, ya. Maka tidak ada keraguan dan tidak ada perselisihan tentang dia adalah darah istihabah. Maka berlaku hukum-hukum istihabah. Artinya bahwa hukum istihabah adalah wanita yang keluar darinya darah yang ini berlangsung terus menerus atau terhenti sehari atau 2 hari saja. Dan hukumnya adalah bahwa wanita tersebut jika dia punya adat kebiasaan sebelumnya, maka dia menetapkan waktu seperti adat kebiasaannya sebagai waktu haid. Dan selebihnya, meskipun darah keluar, dia tetap sholat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Ya, ini maksudnya di sini, ya. Jadi keadaan pertama, saya ulangi, keadaan pertama, keadaan di mana seorang wanita mengeluarkan darah haid dengan sifat darah haid, setelah itu terhenti sehari, kemudian keluar lagi 1 atau 2 hari, kemudian terhenti lagi sehari, demikian seterusnya, silih berganti, ya. Maka hukumnya yang seperti ini jika berlangsung terus menerus maka dihukumi istihabah. Artinya sang wanita melihat akan
kebiasaannya sebelum datangnya keadaan ini. Kebiasaannya dahulu. Jika dahulu dia haid 5 hari rutin dalam pertengahan bulan, maka berarti ketika terjadi kejadian itu, terhenti darah, keluar lagi, terhenti dan demikian seterusnya, maka dia memperlakukan seperti itu pula. Artinya misalnya di bulan ini, awal bulan keluar darah kan, misalnya tanggal 1, tanggal 2 keluar, ya, terus terhenti tanggal 3, dan tanggal 4 keluar lagi, tanggal 5 terhenti, tanggal 6 keluar sampai tanggal 10 terhenti lagi, seperti ini ya. Maka yang seperti ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kurang lebih, ya, atau tanggal 11-12 kurang lebih, dia memperlakukan seperti wanita yang bersih, seperti wanita yang bersih, ya. Kemudian pada tanggal 12, 13, 14, 15, 16, ya, atau 5 hari pertengahan bulan, dijadikannya sebagai waktu haid. Meskipun boleh jadi di antara hari-hari itu pernah terhenti darah, ya. Sebaliknya di awal bulan tadi, meskipun hari-hari itu mungkin darah tetap keluar, tetap ada, tetap dianggap suci. Kenapa? Karena hukumnya sekarang adalah hukum istihadah. Dan hukum istihadah adalah dilihat kepada kebiasaannya dahulu, ya. Jika dia punya kebiasaan, maka dihukumi seperti apa yang berlaku, yaitu bahwa jadi jika dia mu'tadah, dia punya kebiasaan dahulu sebelum terjadinya perkara ini, maka dia memperlakukan dirinya seperti kebiasaannya yang lalu. Dengan kata lain, awal bulan dihukumi dia bersih meskipun keluar darah, dan pertengahan bulan, 5 hari pertengahan bulan, dihukumi dia mengalami haid meskipun boleh jadi diantaranya darah pernah terhenti sehari atau 2 hari. Setelah itu akhir bulan tanggal 16 ke atas atau 17 ke atas, maka dianggap bersih meskipun darah tetap keluar. Mengapa? Karena hukumnya istihadah. Jelas, hukumnya istihadah. Jelas ya? Itu yang dilakukan. Ini jika dia mu'tadah, jika dia punya kebiasaan sebelumnya, ya. Dan tentunya tidak semua wanita seperti ini. Sekarang terjadi seorang wanita dia tidak punya kebiasaan, dalam arti sejak dia balik, darah haid itu tidak teratur kondisinya. Kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang 3 hari saja, kadang 7 hari, atau bahkan 10 atau 15 hari, ya? Maka jika seperti ini berarti dia tidak punya kebiasaan sebelumnya, ya? Maka sebagian ulama melihat jika keadaan seperti ini, maka dia mumayyizah, yaitu wanita yang mampu membedakan darah haid dengan yang bukan haid, atau tampak ada tamyiz soleh. Misalnya begini, seorang wanita sebelumnya setelah dia balik, misalnya usia 14 tahun, 13 tahun, dia mulai balik, haidnya tidak teratur, tetapi sifat darah haid itu jelas, terang, ya, spesifik, dia bisa tahu dengan baik, ya, sehingga dia bisa mengetahui apakah ini darah haid atau bukan. Kadang keluar darah bukan seperti sifat darah haid, maka dia mengatakan ini bukan darah haid, ya, maka disebut dia mumayyizah. Dia mampu membedakan, dia punya tamyiz yang saleh tentang darahnya tadi, ya. Maka sebagai ulama berpendapat, jika terjadi hal seperti ini pada dia kemudian suatu ketika, bukan lagi tidak berubah, tidak beraturan haidnya, tapi bahkan kemudian darah keluar sepanjang bulan, ya, atau terhenti sesaat kemudian keluar lagi, terhenti sehari keluar lagi, terus sebenarnya, maka dia berlaku hukum istihadah juga, tapi berbeda, ya. Bedanya adalah bahwa kalau yang pertama tadi disesuaikan dengan kebiasaan dahulu, adapun ini tidak punya kebiasaan, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa dia dihukumi seperti mumayyizah. Artinya dia melihat mana di antara darah yang keluar pada sang wanita tersebut pada bulan itu yang dia sifatnya adalah sifat darah haid, mana yang bukan sifat darah
haid. Maka yang sifatnya darah haid dihukumi sebagai darah haid, dan yang bukan dikatakan dia bersih. Dikatakan dia bersih. Wallahu a'lam bishawab. Adapun jika tidak ada tamyiz yang saleh, tidak bisa dibedakan sama sekali, ya, maka sang wanita berada pada sifat yang disebutkan oleh para ulama sebagai mutahayyirah, yaitu wanita yang bimbang, yang tidak punya adat kebiasaan sebelumnya, dan juga tidak tahu, tidak bisa membedakan dengan jelas. Artinya bahwa darah yang keluar dari dirinya sepanjang bulan satu warna terus, itu satu sifat terus, ya, sehingga dia tidak bisa membedakan ini darahnya betul-betul kental, ini betul-betul darah haid, yang sana seperti cucian daging saja dan sebagainya, bahwa itu bukan darah haid, ya. Dia kurang bisa membedakan. Tidak tampak perbedaan yang spesifik pada darah yang keluar sepanjang bulan. Apa hukumnya kalau begitu? Maka yang seperti ini dihukumkan oleh para ulama bahwa dia mengambil kebanyakan dari haidnya para wanita. Artinya bahwa wanita secara rutin biasanya kebanyakan wanita haidnya 6 atau 7 hari. Maka dia mengambil 6 dan 7 hari dari waktu haidnya pada bulan itu yang dihukumi sebagai waktu haid, ya. Kemudian setelah itu diterapkan itu pada awal bulan. Awal bulan maksudnya awal bulan apa nih? Hijriah atau Miladiyah? Awal bulan Hijriah tentu saja, ya. Maka dia mengambil 6 atau 7 hari awal bulan Hijriah sebagai waktu yang dihukumi dia haid. Selebihnya dari itu maka dia dihukumi wanita yang bersih. Bagi wanita yang gimana ini? Bagi wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak punya tamyiz yang saleh, tidak tampak perbedaan yang kata orang signifikan pada yang jelas pada darah-darah yang keluar itu pada bulan itu, maka kalau begitu dia disebut mutahayyirah, yang bimbang, yang bingung, ya. Maka kalau begitu dia dihukumi seperti apa yang ada pada kebanyakan wanita, ya. Ini pendapat sebagian ulama, tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa ada yang lebih utama dari menghukumi dengan 6 atau 7 hari ini, yaitu dengan melihat aqrabu an-nisa'i lah, wanita yang paling dekat dengan dia. Artinya sang wanita yang seperti ini, yang mutahayyirah ini, yang benar adalah dia menyamakan keadaan dirinya dengan keadaan wanita yang lebih dekat dengan dia. Apakah itu ibunya misalnya, atau saudara perempuannya. Artinya dibandingkan, jika ternyata saudara perempuannya haidnya rutin, atau di keluarganya wanita itu haid rutin 10 hari dalam sebulan, dan itu di akhir bulan, maka dia lakukan seperti itu, bukan dengan 6 atau 7 dan di awal bulan, bukan. Jadi patokannya adalah kepada wanita yang lebih dekat keadaannya dengan dia, ya. Adapun pendapat yang mengatakan 6-7 tadi, mereka mendasarkan kepada sebuah hadis, tapi hadisnya lemah, sehingga inilah ya pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa dia mengembalikan kepada wanita yang lebih dekat keadaannya dengan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu rincian dari keadaan yang pertama, ya. Sebenarnya ringkas saja saya membahas. Jika terjadi darah yang sehari keluar, sehari berhenti, terjadi terus menerus daiman selama sebulan itu, maka wanita dihukumi sebagai wanita yang istihadah, ya. Dan hukum istihadah ini kita bagi menjadi 3 tadi, ya. 3 sesuai dengan para ulama. Apa tadi? Yaitu mu'tadah, wanita yang punya kebiasaan sebelumnya, maka istihadahnya ditentukan dengan kebiasaan yang lama. Perbedaan keluar itu. Yang kedua, jika tidak juga, itu sejak awal haid demikian,
atau mungkin setelah melahirkan, kemudian setelah itu kembali haid datang, tetapi tidak berubah, tidak beraturan lagi, ya, dan tidak bisa dibedakan mana yang darah haid, mana yang bukan. Ketika terjadinya darah yang terus menuntut keluar tadi, maka kalau begitu dia masuk pada tingkat yang ketiga. Yang ketiga itu mutahayyirah, bingung atau tentang urutannya, di mana dia menulangkan itu kepada wanita yang paling dekat kekerabatannya dengan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Keadaan yang kedua, alla yakuna mustamirran mal unsa biha ya'tiha ba'd al-waqti wa yakunu laha waqtu tuhrin sahihun. Bahwa keadaan ini tidaklah berlangsung terus-menerus pada sang wanita. Keadaan berhenti keluar ini tidak berlangsung terus-menerus, ya. Ya'tiha ba'dul waqti, hanya datang beberapa waktu tertentu, ya. Misalnya bahwa beberapa hari darah keluar, kemudian sehari, 2 hari terhenti, setelah itu keluar lagi, setelah itu terhenti, setelah itu keluar lagi sehari, terus terhenti seterusnya, ya. Maksudnya ba'dul waqti, hanya pada sebagian waktu tertentu saja, ya. Nah, bagaimana hukumnya sekarang? Ya, inilah menjadi perselisihan di antara para ulama. Jadi, jika darah yang kemudian terhenti darah dan keluar lagi, ini terjadi tidak hanya terjadi pada beberapa waktu tertentu, wa yakunu laha waktu tuhrin sahihin, dan sang wanita memiliki waktu bersih yang benar, ya. Hal yakunu tuhran atau yunsahabu alaihi ahkamul haid. Maka ada perselisihan di antara para ulama tentang waktu di mana terhentinya darah tadi. Maka ini saya tadi 1, 2, 3 keluar darah, hari keempat terhenti, kemudian kelima keluar darah lagi, sampai 7 terhenti, ya. Maka waktu keempat tadi, hari keempat tadi ini, apakah dia dianggap sebagai waktu haid atau bukan? Itu masalah, ya. Apakah dia dihukumi bersih atau berlaku padanya hukum-hukum haid? Maka saya mengatakan madhhab Syafi'i fi asahhi qawlihi annahu yansahibu alaihi ahkamul haid ayakunu haidan wa huwa ikhtiyaru Syekh al-Islam Ibn Taimiyah wa sahib al-Fa'iq wa madhhab Abi Hanifah. Maka madhhab Syafi'i yang paling kuat di antara pendapatnya adalah bahwa berlaku padanya hukum haid sehingga dia disebut haid, dan dia adalah pilihan atau pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Sahibul Fa'iq, penulis kitab Al-Fa'iq, dan dia adalah madhab Imam Abu Hanifah. Jadi hari keempat ini menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i bahwa dia adalah haid. Jadi maka bersihnya dan terhentinya darah di tengah-tengah waktu haid tadi dihukumi juga haid. Oleh siapa? Imam Syafi'i, pendapat beliau, kemudian Taimiyah, kemudian juga mazhab Imam Abu Hanifah dan Sahibul Fa'iq, ya. Mengapa? Mereka mengatakan wadzalika li'anna al-qassat al-bayda la tura fihi wa li'annahu law ju'iya tuhran lakana ma qablahu haidha wa ma ba'dahu haidha wa la qa'ila bihi wa illa lam qarf al-'uddatu bil-qur'i bi 5 ayyam. Kata mereka yang mengatakan bahwa dia adalah haid, sebab ketika terhenti darah pada hari keberapa tadi, contohnya hari keempat, ketika terhenti darah maka tidak terlihat qussatul bayda, cairan putih yang merupakan tanda bersih, tidak terlihat, ya. Itu satu alasan. Walaupun tentunya kita ingat bahwa para ulama menyebutkan ada 2 tanda yang menunjukkan bersih tidaknya wanita dari haid. Tanda pertama adalah qussatul bayda, yang dia ada 2 pendapat tentang qussatul bayda, apa itu qussatul bayda.
yang rajih pendapat para ulama bahwa dia adalah cairan putih yang keluar dari rahim. Dan ini satu pendapat Imam Ahmad. Satu pendapat lagi mengatakan bahwa qatratul bayda intinya adalah jufu, keringnya dari darah. Ala kulli hal yang kuat adalah bahwa dia cairan putih yang keluar dari rahim. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua adalah jufu, yaitu bahwa sang wanita memasukkan kapas ke tempat keluarnya darah, dan kapas keluar dalam keadaan kering, tidak ternodai oleh darah, tidak ada bercak darah, maka itu berarti tidak bersih. Maka ini jufuf namanya, jufuf, kering. Nah, kalau seperti ini terjadi, maka berarti dia sudah sah bersihnya. Adapun wanita tadi yang hari pertama, kedua, ketiga keluar darah, keempat terhenti, kemudian kelima, enam keluar, tujuh terhenti dan seterusnya, bahwa pada hari keempat itu tadi tidak terlihat qatratul bayda, maka jika tidak terlihat berarti hukumnya belum bersih. Kemudian alasan yang lain, kalau ia dijadikan sebagai bersih yang sah, maka akan terasa janggal ketika dikatakan bersih ini ada di antara dua waktu haid. 1, 2, 3 haid, 4 bersih, 5, 6 haid lagi. Maka sebelumnya haid dan sesudahnya haid. Terlalu dekat jarak antara dua haid ini. Jadi katanya apa? Ini perkara yang tidak mungkin, atau tidak ada seorang alim yang berkata seperti ini, bahwa waktu tuhur ini tadi diapit di tengah-tengahnya oleh haid. Sebab kalau begini terjadi, kalau ini dibolehkan terjadi atau dikatakan sah terjadi, maka akan mungkin terjadi seorang wanita selesai iddahnya dengan dengan bersih, hanya dalam waktu 5 hari. Iddah ini artinya iddah bagi wanita yang dicerai. Kata Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat, dan wanita yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka menahan diri mereka, salah satu quru, 3 quru di masa iddah mereka, 3 quru. 3 quru ini ada khilaf yang masyhur dengan para ulama, apakah dia haid atau quru artinya tuhur, bersih dari haid. Dan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa adalah bersih. Jadi bahwa dikatakan wanita menyelesaikan masa iddah jika dia telah 3 kali bersih dari haid. Dicerai sekarang, kemudian dia haid. Setelah dia bersih dari haid, maka 1 quru. Kemudian dia haid lagi. Setelah bersih dari haid, 2 quru. Kemudian dia haid lagi. Setelah bersih dari haid yang ketiga, maka dia sah 3 quru. Itulah pertanda habisnya masa iddah. Nah, dikatakan tadi, jika apa yang terjadi dari waktu yang terhentinya darah di tengah-tengah masa haid dianggap sebagai waktu bersih yang sah, maka dikhawatirkan atau mungkin terjadi seorang wanita selesai masa iddahnya hanya dalam 5 hari saja. Bagaimana terjadi itu? Dicerai dia. Dicerai hari pertama. Hari kedua keluar haid. Terhenti hari ketiga, maka 1 quru. Kemudian hari keempat keluar darah lagi. Hari kelima bersih lagi. 20. Nah, sebenarnya dia hitung pertama tadi dari haid yang mulai ini saya agak balik tadi harus begini. Haid wanita itu. Hari pertama setelah dicerai. Hari pertama hari pertama setelah dicerai, maka dia haid. Hari kedua bersih. 1 quru. Hari ketiga keluar darah lagi. Hari keempat bersih. 4 hari quru yang kedua. Hari kelima dia haid. Maka hari keenam sudah habis masa iddah. Hari keenam sudah habis masa iddah. Maka 5 hari wanita menyelesaikan qurunya. Dan ini kata Syekh bahwa sesungguhnya tidak ada pendapat yang seperti ini di antara para ulama.
yang mengatakan wanita habis masa iddahnya hanya dalam tempo 5 atau 6 hari. Tidak ada yang seperti itu ya. Jadi kalau begitu, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga selanjutnya, wali'annahu law ju'ila tuhran lahasala bihi harajun wa masyaqqah bil iktisali wa ghairi kulla yawmain. Dan jika ia dianggap sebagai bersih yang sah, ya, maka akan terjadi kepayahan dan kesulitan bagi sang wanita untuk mandi dan yang lainnya dari perkara-perkara haid. Mengapa? Karena dia setiap 2 hari dia berbuat seperti itu, ya, dia harus mandi bersih. Dikatakan jika terjadi tingkat kesulitan, ya, maka kesulitan tersebut memberikan pengaruh berupa adanya keringanan dan rukhsah, ya. Al-masyaqqah orang yang dingin khawatir akan kebinasan ketika dia berwudu dengan air yang dingin, maka dibolehkan tayammum, ya. Ketika orang yang punya air tetapi tidak cukup untuk bekalnya dalam perjalanan, sedangkan dia hendak sholat, maka ada kesulitan bagi dia, maka diizinkan baginya tayammum. Maka masyaqqah, kesulitan, selalu mendatangkan adanya keringanan, ya. Dan ini kaidah syariat, ya. Baik. Jadi ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Dia memiliki pendapat yang mengatakan bahwa dia dianggap apa tadi? Waktu hari yang keempat dianggap apa? Haid. Dianggap haid. Dengan 3 alasan argumen yang dia kemukakan, yang kata beliau kalau begitu dengan 3 argumen ini tidak mungkin dia adalah bersih yang sah. Namun beliau menyebutkan pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah. Wal masyhur min madhhab Hanabilah anna ad-dama mutajawizu istihadatan. Yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa darah yang keluar adalah haid dan yang bersih tadi 4 ini adalah bersih suci, ya, kecuali jika dihitung jumlahnya nanti ini melebihi waktu haid yang terbanyak. Ya, ingat tentu saja mazhab Imam Ahmad menetapkan waktu haid yang terbanyak itu 15 hari. Dia mengatakan wanita tidak mungkin haid lebih dari 15 hari. Ya, itu batas maksimalnya. Sehingga kalau terjadi seorang wanita haid lebih dari 15 hari, maka kata mereka itu berarti tidak istihadah. Atau dianggap darah rusak. Ya, jika ternyata dia tidak sampai pandang bulan, maka dianggap itu darah rusak. Di hari ke-16 tidak mendapatkan keluar darah, 20 masih keluar darah, dianggap darah rusak. Adapun kalau ternyata darah terus keluar sampai 29-27, maka itu berarti istihadah. Ya, itu pendapat Imam Ahmad. Ya, tetapi tentu saja pendapat ini lemah. Setelah kita sebutkan, tidak ada keterangan yang sahih tentang pembatasan waktu haid terbanyak. Ya, hukumnya terpulang kepada sifat yang ada. Jika sang wanita mengeluarkan darah haid, maka disebut dia haid. Baik terjadinya lebih dari 15, ya, atau kurang dari 3 hari. Selama dia darah yang keluar adalah dia darah haid. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi Syekh menyebutkan pendapat Imam Ahmad ini untuk mengingatkan bahwa beliau tidak setuju dengan pendapat itu. Ya, dan untuk membantah pendapat tersebut, sehingga dia mengatakan bahwa yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad dalam mazhab Hanabilah adalah bahwa apa yang keluar dari darah dia darah haid, dan ketika terhenti dia sah disebut sebagai suci, bersih, ya, kecuali jika dijumlahkan jumlah haid darah tadi itu tadi, jika dijumlah ternyata dia lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 maka berarti dia istihadah. Segera kami, ya, maksudnya, ya. Wa qala fil Mughni, dan disebutkan dalam kitab Al-Mughni yang dia adalah salah satu kitab
mazhab Hanabilah karangan Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Disebutkan di sana bahwa yatawajjahu anna inqita'ad dami mata naqasa al-yawm falaysa bituhrin binaan ala riwayat allati hakainaha fi an-nifas annaha la tultafatu ila ma duna al-yawmi wa huwa as-sahih insyaallah. Sekarang ada perkara yang agak lain ini disebutkan bahwa diarahkan tentang terhentinya darah ini jika kalau tadi yang dilihat oleh mazhab Hanabilah adalah jumlah darahnya berapa, ya. Namun ingat, ini pendapat yang lemah, karena yang benar tidak ada pembatasan jumlah darah haid yang terbanyak dalam sebulan, nggak ada, ya. Maka sekarang Ibnu Qudamah menyoroti sisi yang lain, bukan sisi darahnya tapi sisi bersihnya. Jelas ini, ya. Dimana kata Ibnu Qudamah bahwa diarahkan tentang terhentinya darah itu kapan ia kurang dari sehari, seperti tadi misalnya, ya, pada hari ketiga keluar darah, dari 1 sampai 3 keluar darah. Pada hari keempat, sejak setelah sholat subuh, darah terhenti, dan nanti menjelang asar atau menjelang maghrib darah keluar lagi. Nah, ini berarti kurang dari sehari terhentinya darah, ya kan? Ya. Jadi ada arahan yang lain, yaitu meninjau dari sisi bersihnya tadi. Kata beliau, kapan waktu bersih itu kurang dari sehari, maka dia tidak dianggap sebagai bersih, ya? Dan ini disasarkan dalam riwayat yang kami ceritakan tentang nifas, dan bahwasanya tidaklah diperhatikan dari darah yang keluar itu atau terhentinya darah pada waktu itu jika dia kurang dari sehari, dan itu adalah pendapat yang kuat. Maksudnya Ibnu Qudamah telah menceritakan sebelumnya tentang masalah nifas biasanya wanita mengalaminya 40 hari secara umum, ya, secara umum. Nah, bagaimana jika terjadi seorang wanita mengalami kurang dari itu, ya? Sebagian ulama ketika membatasi bahwa nifas harus 40, jika terhenti kurang dari itu, maka ada yang mengatakan berarti dia antara suci dan tidak. Misalnya dia 29 hari terhenti darah nifas itu, maka katanya apa? 29 hari ke-30 dia sholat tetapi tidak digauli oleh suaminya. Dia sholat karena sudah terhenti darah, tetapi tidak digauli karena jangan-jangan masih akan keluar lagi nifas itu, karena biasanya 40 hari atau mereka batasi 40 hari, ya. Maka itu yang banyak dari para ulama. Tapi yang benar bahwa 29 hari itu sah sebagai waktu nifas. Ya, meskipun bahkan mungkin 12 hari saja atau 7 hari nifas terhenti dengan terhenti yang sempurna, maka sah dikatakan dia bersih. Jika keluar lagi darah beberapa waktu kemudian, maka dia tidak dianggap sebagai darah nifas, tetapi dianggap sebagai darah haid yang keluar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali, maka kata Syekh, jika bersihnya tadi ini ternyata kurang dari sehari, maka tidak dianggap bersih. Nah, ini 29 tadi terhenti darah, tapi hanya cuma sampai sebelum asar saja. Setelah itu keluar lagi, maka berarti terhenti tadi itu tetap dia nifas sebenarnya. Nifas ini katanya seperti riwayat nifas, ya. Maka begitu pula tentang haid, ya. Kama hakaina fi nifas, seperti yang kami ceritakan dalam masalah nifas. Maka hukum haid pun di sini berlaku. Kapan terhentinya darah kurang dari sehari, maka tidak dianggap tuhur yang sah. Jelas? Ya. Ini perkataan dari Ibnu Qudamah. Kemudian dia memberikan alasan mengapa ini pendapat yang kuat menurut beliau. Lianna ad-dama yajri marratan wa yanqati ukhra. Karena darah kita ketahui bahwa dia akan mengalir sekali dan kemudian dia kadang terhenti. Artinya tidak mungkin darah itu keluar terus menerus. Hatta meskipun wanita sedang haid misalnya, kita akan dapatkan kadang dia terhenti, kan? Tidak setiap waktu keadaan wanita itu dia mengeluarkan darah, misalnya wanita yang haid 3 hari misalnya, 3 hari.
apakah setiap detik dalam 3 hari itu dia mengeluarkan darah? Kan tidak. Ya, boleh jadi kadang sudah dipasang pembalut, maaf, ya, tapi ternyata ketika akan diganti belum ada bercaknya karena belum keluar. Tapi pada masa haid, ya, kadang juga tentunya kadang sampai penuh dan sebagainya. Ala kulli hal bahwa tidaklah berarti jika dikatakan itu waktu haid mesti keluar dalam setiap waktunya, tidak kan? Iya, pastilah darah keluar, darah mengucur, sudah itu terhenti. Darah mengucur, terhenti, demikian seterusnya, ya. Nah kalau begitu, ketika dia terhenti dan kurang dari sehari, ini adalah sifatnya masih terhenti sesaat. Belum sah dikatakan terhenti karena bersih. Itu maksudnya di sini. Paham ya? Jadi katanya apa? Memang itulah darah itu, dia mengalir dan sekarang terhenti, tidak terus menerus mengalir. Jadi kalau begitu, keadaan terhentinya darah tadi tidak mesti dikatakan dia bersih. Dilihat dulu, apakah dia kira-kira sehari atau dia ternyata kurang dari sehari. Ya, wallahu a'lam. Ini pun ada tadi takrib, ini hanya pendekatan saja, ya. Kemudian yang berikutnya alasan beliau, wa fi ijabil ghusli ala man tatahhara ala man taturu sa'atan ba'da sa'atin harajun wa yantafi liqoulihi ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan mewajibkan baginya mandi untuk wanita yang bersih sesaat, kemudian saat lagi dia keluar darah, adalah haraj yang besar. Artinya, kalau keadaan yang tadi kita sebutkan, hari ketiga atau hari keempat setelah sholat subuh darah terhenti, ya, maka berarti dia harus mandi wajib, mandi besar, ya. Setelah itu menjelang asar atau setelah sholat maghrib keluar darah lagi, maka dia haid lagi, ya. Berhenti lagi nantinya dia mandi besar lagi. Ini haraj dan masyaqqah, kesulitan yang luar biasa, ya, karena dia harus terus memperhatikan keadaannya dan dia terus pula berubah antara mandi karena telah terhenti haid atau masih haid, ya. Yang ini tentu saja dihapuskan dengan surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan pada kalian dalam agama ini kesempitan dan kesulitan. Karena itu kata Syekh Ibnu Qudamah, fa'ala hadza, kalau demikian, la yakunu inqita'ud dami aqalla min yaumin tuhra. Kalau begitu, tidaklah terhentinya darah kurang dari sehari itu bersih. Artinya terhentinya darah kurang dari sehari itu bukan bersih. Illa kecuali antara ma yadullu alaihi, jika ia melihat apa yang menunjukkan hal tersebut. Maksudnya apa? Tanda bersih yang dua, itu bahwa dia kering atau cairan putih, ya. Misal yakuna inqita'uhu fi akhir 'adatiha aw tara al-qutbah al-bayda. Misalnya terhentinya darah itu tadi pada akhir kebiasaannya. Jadi meskipun kurang dari sehari, tapi ternyata dia adalah akhir adatnya, dari hari ke-6 tadi. Hari ke-6, ya, biasanya hari ke-7 dia sudah bersih, ya. Ini tiba-tiba hari ke-6 terhenti darah. Atau misalnya setelah asar hari ke-6 terhenti darah. Apa yang dilakukan? Ya? Tapi ini di akhir adatnya, maka sah jika dia bersih, ya. Atau dia telah melihat qasatul bayda, maka tidak mengapa, dia telah bersih, ada tanda bersih padanya, ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari dan mengatakan bahwa pendapat dari Shahibul Mughni ini adalah wasatan bainal qaulain, pendapat yang pertengahan di antara dua pendapat yang disebutkan tadi. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ini kesan yang menunjukkan kepada kita bahwa Syekh rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini. Dan itulah yang beliau isyaratkan dalam kitabnya Syarh Mumti juz pertama halaman 500, ya. Jadi intinya tentang terhentinya darah, terputus-putusnya darah haid, ya. Ada dua keadaan. Yang pertama keadaan bahwa dia terjadi terus menerus,
maka hukumnya tadi apa? Istihadah. Dan ada 3 bentuk. Saya telah jelas, saya ulang tadi 2 kali ya sudah. Ya? Hukum istihadah itu tadi bagaimana? Istihadah, bahwa istihadah berarti dia menetapkan waktu yang dianggap dia haid. Meskipun darah tidak keluar, dan yang tersisa dari waktu itu adalah bersih meskipun keluar darah. Nah sekarang tinggal penetapannya bagaimana? Penetapannya tadi waktu haid ini ada 3 bentuk. Jika dia punya adat, pakai adat kebiasaan dahulu. Jika dia mampu membedakan, pakai kemampuan membedakan yang tampak dari darah tersebut. Jika tidak bisa kedua-duanya, maka yang terdekat dengan kerabatnya, dari kerabatnya ya. Itu 3. Yang kedua, keadaan yang kedua, bahwa jika terjadi tidak terus-menerus, maka ada 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa dia bersih yang sah, ya, itu pendapat Hanabilah, ya. Kecuali jika, ingat, bahwa dia bersih yang sah, kecuali kalau jumlah dari menyorot sisi haidnya, jumlah dari waktu darah yang keluar tadi dihitung lebih dari 15 hari. Jika lebih dari 15 hari berarti yang tuhur tadi itu bukan tuhur yang sah, tetapi dikatakan dia istihadah. Dikatakan dia istihadah. Contohnya ibaratnya begini. Seorang wanita mengalami darah yang keluar selama 3 hari dan setiap sehari kemudian terhenti. Setiap 3 hari kemudian terhenti. 3 hari darah keluar, sehari berhenti. 3 hari keluar, sehari berhenti. 3 hari keluar, sehari berhenti. Ya, terjadi terus menerus. Maka kalau kita jumlah waktu haidnya nanti lebih dari 15 pasti, ya kan? Ya, ya. Karena dari 30, 3 diambil, berarti cuman, ya, cuman 10 atau 9 saja yang bersihnya kan? Berarti 30 kurang 9 berarti ya, itu tadi 21 atau 20-an yang dia haid, berarti 15. Kalau begitu, yang bersih 10 saat itu disebut dia istihadah. Ya, bahkan kalau terjadi bulan berikutnya, ya, maka dia memperlakukan bentuk istihadah. Maksudnya istihadah waktu itu adalah waktu bersih. Ya, ya, kita mungkin lihat contoh konkretnya ya. Sekarang ini, 3 hari pertama dia keluar darah, ya kan? Maka dianggap haid kan? Awal bulan ini. Sehari berhenti. Ya. 3 hari kedua darah haid keluar. Sudah berapa hari ini? 7. Ya. Apakah dia sholat? Tidak. Tidak sholat ini ya. Tapi yang hari keempat tadi? Sholat. Kalau bersih menurut Hanabilah. Paham ya? Baik. Sekarang hari ke-8 terhenti darah. Kemudian jatuh hari ke-9, hari ke-7 terhenti darah. Ya. 3 hari pertama darah keluar. Hari ke-4 terhenti. Kemudian 3 hari berikutnya darah keluar, ke-8 terhenti. Ke-8 terhenti. Ingat, setiap terhenti dia sholat. Setiap keluar darah 3 hari dia tidak sholat. Setiap keluar darah ya. Sekarang hari ke-8, ke-9 sampai 11 keluar darah. Sholat atau tidak? Tidak sholat. Hari ke-12 terhenti sholat. Kemudian setelah itu hari ke-13 sampai 15 keluar darah.
keluar darah atau tidak, dia sholat. Ya. Karena bulan kemarin terbukti bahwa dia istihadah. Meskipun ternyata terhenti keluar. Jumlahnya lebih dari 15 ternyata keluarnya itu. Berarti dia istihadah. Maka untuk bulan berikutnya ketika keluar darah, dia hukumi dia istihadah. Dan kalau istihadah berarti dia kembali kepada adat yang lama. Kalau adat yang lama 7 hari haidnya, maka kalau begitu demikian pula 7 hari yang pertama dianggap sebagai waktu haid, meskipun dia keluar darah tapi terhenti pada pertengahannya, tidak dianggap, tetap gitu. Setelah 7 hari yang kebiasaannya dahulu sekali, maka itu dianggap waktu yang bersih meskipun darah keluar. Jelas? Lagi maksudnya pendapat Hanabilah. Ini kan rumit sekali. Rumit, kemudian sama kan? Iya, maksudnya sama nih. Bersama ya. Pertama yang rumit, kemudian yang kedua bahwa dia itu tadi, dia masyarakat yang besar bagi wanita untuk kemudian dia mengira-ngirakan tadi, ya, memperkirakan bahwa dia mandi dan sebagainya, ya, hukum-hukum yang panjang ini ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di antara waktu tuhur itu tadi, dia dianggap sebagai haid. Dia dianggap sebagai haid. Jelas ya? Ya, jadi apa yang bersih tadi terhentinya darah itu dianggap dia sebagai haid. Jadi bersihnya atau terhentinya darah di tengah-tengah yang diapit oleh keluarnya darah, diantarai yang mengantarai keluarnya darah, maka dianggap dia haid juga, masuk dalam bentuk haid. Ini pendapat siapa tadi? Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Abu Hanifah. Ya, jelas ini. Meskipun terhentinya sehari atau lebih dari sehari, jelas. Ya. Nah, pendapat yang terakhir yang ketiga inilah yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Apa itu? Bahwa bukan dilihat kepada haidnya, tapi yang dilihat adalah pada bersihnya. Jika bersihnya tadi itu sah dikatakan bersih dalam artian bahwa dia sehari atau melihat qasatul bayda, ya, atau pada akhir masa haid, maka dia dianggap sah yang bersih yang sah. Paham ya? Kan beda. Tadi satu mengatakan bahwa dia pokoknya bersih secara mutlak, pendapatnya Hanabilah. Kecuali kalau ternyata dia lebih dari 15 yang haidnya. Pendapat yang kedua tadi adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia pokoknya haid berapa hari pun, ya, terhenti keluar, maka yang terhenti dihukumi sama dengan yang keluar berapa hari pun, ya kan? Nah, kemudian Syekh mengambil jalan tengah, pendapat Ibnu Qudamah. Apa itu? Bahwa yang dilihat bukan kepada haidnya seperti Hanabilah, tapi pada yang bersihnya. Jika bersihnya tadi itu sehari, maka sah dikatakan dia bersih. Jika kurang dari sehari, dikatakan dia tetap haid. Dia bagian dari haid yang berlanjut, ya, kecuali jika terlihat qasatul bayda atau di akhir waktu haid, di akhir kebiasaan haid. Itu pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang dia adalah pendapat yang pertengahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya kalau begitu, intinya yang saya ambil, ya, bagaimana hukumnya? Maka sebenarnya sang wanita melihat kepada keadaan yang terjadi. Jika dia mengeluarkan darah 1, 2, 3, 4 hari dan seterusnya, ya, maka itu kebiasaannya, ya, atau sifatnya adalah sifat darah haid, maka dia menganggap itu haid. Nah, jika terhenti darah itu, maka dia melihat, jika terhentinya itu disertai dengan tanda-tanda bersih, jufuf, kering, atau qasatul bayda, maka dia bersih yang sah. Ya. Jika belum ada dan menurut kebiasaannya ini masih waktu haid, maka dia tetap dalam keadaan tidak boleh sholat. Jelas ini? Kecuali jika terbukti bahwa itu berlangsung selama sehari, ya, maka jika terjadi sehari, berarti dia sudah jufuf, kering, maka sah bersihnya.
Ya. Adapun ingat tadi hukum asalnya, ya, saya ulangi kembali, seorang wanita dia melihat keadaannya, ya. Jika darah keluar 1, 2, 3 hari, ya, kemudian tiba-tiba terhenti, dan terhentinya itu dia melihat tanda bersih, maka sah dikatakan dia bersih. Rumusannya praktisnya ya begitu. Jika ada tanda bersih, sah dia bersih. Ya. Jika kemudian setelah bersih ini keluar lagi darah, maka itu berarti darah haid yang baru. Jelas ya? Jika dia tanda bersih. Sekarang, jika dia belum lihat tanda bersih, maka jika masih kurang dari hari, ya, maka dia beramal dengan pendapat Ibnu Qudamah tadi. Itu apa? Bahwa dia dihitung haid, masih dihitung waktu haid. Jelas nih? Ya? Apalagi jika dia memang masih di waktu haid dari kebiasaannya. Biasanya dia haidnya 8 hari. Maka ini masih dalam keadaan biasanya dia haid kan? Hanya terhenti. Maka seperti ini tetap dia berarti dia dihukumi haid. Kecuali jika terbukti misalnya nanti terhentinya darah, jadi dia tidak sholat. Kalau ternyata terhentinya darah haid ini berlangsung terus, sudah sehari misalnya, maka sejak itu dia sholat. Ya, sejak itu dia sholat. Bagaimana sholat yang ditinggalkan tadi, yang dia sebenarnya sudah bersih terhenti tadi, ya, maka diqadha. Ada perkara yang mustahab mengqadhanya. Artinya bahwa tadi terhenti misalnya hari ke-5 setelah sholat subuh, ya kan? Dan tidak melihat seulang tadi ya, misalnya dia hari ke-5 setelah sholat subuh terhenti darah dan dia melihat tanda bersih, berarti bersih kan, selesai. Sekarang hari ke-5 sholat subuh tadi terhenti, tidak ada tanda bersih, ya, maka jika dia waktu ini tetap dianggap waktu haid, dia tidak sholat hari ke-5 ya setelah sholat subuh, tetap dianggap haid, ya, apalagi karena dia pada masa haid, biasanya haid 8 hari atau 6 hari, ya, berarti dia masih belum sholat. Ternyata sampai habis hari ke-5 darah tidak keluar lagi, maka berarti dia sudah dihitung bersih yang sah, seperti pendapat Ibnu Qudamah. Berarti misalnya dia tadi besoknya ya sholat subuh, besoknya ternyata darah belum keluar atau isyaknya malam ke-6, ya, dia tidak, darah sudah tetap tidak keluar, maka itu dia sholat. Nah, bagaimana hukum sholat subuhnya tadi hari ke-5? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghribnya, maka diqadha, diganti, ya, walaupun ini tidak wajib, karena tentang masalah ini juga ada khilaf antara para ulama, ya. Ala kulli hal, kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa dia diqadha, ya, tetapi ini bukan ala salil wujub, kata beliau dalam fatwanya, bukan dalam bentuk kewajiban, tapi dia menggantinya, ya, mengganti sholat apa tadi, subuh, duhur, asar dan maghrib dari hari ke-5, karena terbukti hari ke-5 ini dia bersih sehari penuh, maka dianggap bersih yang sah. Jelas? Maka setelah itu hari ke-6 berikutnya dia sholat dan seterusnya. Jika ternyata hari ke-7 keluar darah lagi, maka dianggap haid yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Ini maksud penerapan praktek dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dari pendapat yang beliau mengatakan sebagai wasatan bainal qaulain. Dia pendapat yang pertengahan di antara dua pendapat yang disebutkan tadi. Satu pendapat terlalu ekstrim mengatakan bahwa dia adalah bersih yang sah, yang itu akan memberatkan wanita, ya. Satu pendapat lagi mengatakan bahwa dia haid, dihukumi haid dan tidak dianggap sebagai bersih yang sah pula. Dan ini juga terlalu menutup perkara-perkara yang memungkinkan terjadinya apa yang terjadi dari bersihnya wanita tersebut, ya. Dan maka dia menggabungkan dan mengambil pendapat pertengahan. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira ini pendapat yang atau perkara yang kelima, mudah-mudahan oleh para akhwat dipahami. Dan jika agak bingung sedikit, ya mungkin bisa didengarkan kembali penjelasannya, karena telah kita sebutkan tadi dengan contoh-contoh dalam hari-hari, bilangan ya, hari-hari. Saya kira itu insyaallah mudah. Cuman mungkin saya agak terlalu cepat sehingga akhwat perlu mengulang kembali lewat kasetnya atau apa, diulang kembali untuk memperhatikan
contoh-contoh dan penerapan dari pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Perkara yang terakhir adalah an-naw' al-khamis, bentuk yang kelima, jafafun fid dami, yaitu keringnya darah, bihaitsu tara al-mar'atu mujarrada rutubatin, di mana seorang wanita hanya melihat sekedar rutubah, sekedar cairan pada tempat keluarnya darah, tapi tidak ada bercak dan noda darah lagi, ya. Jafaf namanya, ya. Ini bukan berarti bahwa kering betul, ya, tidak. Karena bagaimanapun bahwa cairan, bahwa tempat keluarnya darah ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa basah, ya. Ada rutubahnya, ada cairan yang melindunginya, ya. Maka dikatakan kering, maksudnya kering dari darah, yaitu bahwa wanita hanya mendapatkan sekedar cairan atau lendir yang ada pada jalan keluarnya darah tanpa adanya bercak noda darah. Maka kata Syekh, fahada, perkara ini, in kana fi asna'il haidi aw muttasilan bihi qabla tuhri, fahada haidun. Maka ada dua hukum. Pertama, jika ia terjadi di tengah-tengah masa haid. Contohnya, wanita yang haid 7 hari biasanya. Pada hari kelima tidak ada darah, cuman ada cairan-cairan pada daerah tersebut, ya. Maka yang seperti ini, atau muttasilan bihi, berlanjut dari waktu haid yang 7 misalnya, kemudian hari ke-8 belum ada tanda bersih, tetapi yang ada adalah cuman cairan-cairan pada daerah tersebut sebelum waktu bersih, sebelum tanda bersih, ya. Maka ini disebut waktu haid. Fahada haidun. Maka ini masih dianggap sebagai haid, ya. Jadi jafaf artinya tidak adanya darah, tidak berarti bahwa dia telah terhenti darah, dia telah bersih dari haid, ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, wa in kana ba'da tuhri falaysa bihaidin. Adapun jika terjadinya setelah bersih dengan dua tanda jufuf, ya, dan qasatul bayda, maka dia bukanlah haid sama sekali. Lianna ghayata halihi ayulhaqa bis-sufra wal qudrah wa hakadha wa hadha hukmuha. Dan karena yang paling tinggi dari keadaan wanita seperti ini, yang dia banyak cairannya tadi, ya, paling tinggi dia hanya dihukumkan atau digabungkan hukumnya, disamakan dengan keadaan keluarnya cairan keruh atau berwarna kuningan setelah bersih dari haid. Apa hukumnya? Cairan kuning atau keruh setelah bersih dari haid, hukumnya bersih. Berarti hadis Ummu Atiyah, ya, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Hadis riwayat Abu Daud. Kami tidak menganggap sebagai haid sufrah, cairan kuning, kudrah ataupun cairan keruh setelah bersih dari haid. Maka demikian pula cairan putih atau sekedar rutubah, sekedar berlendirnya daerah tersebut tanpa adanya darah setelah bersih dari haid, maka dia bukan haid sama sekali, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini hukum yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh, dan dengan demikian selesai pembahasan tentang at-tawari fil haid. Masalah yang akan kita bahas berikutnya nanti adalah masalah pasal yang keempat tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Nah, ini masalah yang penting, ya, tentang masalah sholat, puasa, tentang masalah membaca Al-Quran, masuk ke masjid, dan perkara-perkara yang lainnya yang berkaitan dengan masalah haid, seperti masalah didekati oleh suaminya, dicampur oleh suaminya, dan masalah cerai, talak, dan sebagainya, ya. Ini akan kita bahas insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan dari akhwat.